korupsi. Satu kata yang seolah tak pernah lekang dari kamus bangsa ini. Dari pejabat tinggi hingga aparat desa, beritanya selalu menghiasi media. Pernahkah kamu bertanya, mengapa korupsi seolah sudah mendarah daging di Indonesia? Mengapa praktik lancung ini begitu sulit diberantas hingga ke akarnya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekadar keserakahan individu. Ini adalah sebuah warisan kelam yang jejaknya bisa kita telusuri ratusan tahun ke belakang. Mari kita bedah lapis demi lapis mengapa Indonesia begitu korup. Jauh sebelum Indonesia merdeka, benih-benih korupsi sebenarnya telah disemai oleh para penjajah. Mari kita kembali ke era VOC, kongsi dagang Belanda, yang datang bukan untuk beramah tamah, melainkan mengeruk kekayaan rempah-rempah Nusantara. Untuk memuluskan bisnis mereka, VOC menerapkan sistem monopoli yang kejam dan memaksa penguasa lokal untuk menyerahkan UPT. Para pejabat kolonial dan bangsawan pribumi yang kooperatif diberi imbalan dan hak istimewa, menciptakan kultur asal bapak senang. Mereka memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat jelata yang dipaksa bekerja di perkebunan. Pola inilah yang pertama kali menanamkan gagasan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menumpuk harta pribadi, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Sebuah mentalitas yang sayangnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah kemerdekaan, praktik lancung ini tidak serta-merta hilang. Ia hanya berganti wajah dan berevolusi menjadi lebih terstruktur. Puncaknya terjadi pada masa Orde Baru. Di bawah kekuasaan yang terpusat selama 32 tahun, korupsi menjadi sebuah sistem yang mengakar kuat. Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh negeri seringkali menjadi kedok. Di baliknya, proyek-proyek raksasa tersebut menjadi lahan basah untuk memperkaya keluarga dan kroni-kroni yang loyal kepada penguasa. Istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sangat populer, menggambarkan bagaimana kekuasaan negara secara sistematis digunakan untuk mengamankan kepentingan bisnis segelintir elit. Korupsi bukan lagi sekadar penyimpangan, melainkan telah menjadi fondasi yang menopang struktur kekuasaan itu sendiri. Gelombang reformasi 1998 yang digerakkan oleh mahasiswa dan rakyat membawa harapan baru. Rezim Orde Baru tumbang, dan lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai garda terdepan perang melawan korupsi. Banyak pejabat tinggi berhasil dijerat, namun ironisnya korupsi tidak mati, ia justru bermutasi. Kebijakan otonomi daerah yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan pembangunan malah menciptakan raja-raja kecil di daerah. Korupsi yang tadinya terpusat di Jakarta kini menyebar dan terdesentralisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Kita pun menjadi saksi, puluhan kepala daerah harus mengenakan rompi oranye, bukti bahwa penyakit ini telah menjalar ke seluruh penjuru negeri. Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa korupsi di Indonesia adalah sebuah warisan sejarah yang rumit dan berlapis. Ini bukan sekadar masalah moralitas individu, tetapi juga masalah sistem dan budaya yang terbentuk selama berabad-abad. Pertanyaannya, kini bukan lagi hanya tentang menyalahkan masa lalu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa peran kita, generasi sekarang, dalam memutus rantai setan ini? Karena di pundak kitalah masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas dipertaruhkan.